cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkaulah Raja yang berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Nats pembimbing terambil dari Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian dengan hati yang terbuka mengaku bersama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta terus membaharui hidup kami melalui Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengakui dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersara orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta
keselamatanmu, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berkau. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, dan kau Alfa, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah yeah, semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan semua di atas kepala kita tinggi. Waktu sangkakala berbunyi, biar nama saudara dan saya kita dipanggil, amin. Hey, semua tepuk tangan tinggi. Kalau setia padamu Tuhan selamanya, nyanyi bersama. Oh kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, oh kala bunyi sangkakala, semua. Oh kala bunyi sangkakala, oh kala bunyi sangkakala, hey, kala bunyi sangkakala, oh kala bunyi sangkakala Tuhan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, oh kalau sangkakala Allah terkenal. Berapa banyak ini menjadi kerinduanku? Angkat tanganmu kalau namaku, semua lambaikan bersama. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh ya, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi lagi semua. Kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, semua katakan. Kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi, oh kalau bunyi sangkakala, ku ada. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sidang jemaat, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, di mana Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama dalam hadirat-Mu pada saat ini. Sekalipun kami dibatasi tempat dan jarak, kami beribadah di rumah kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa hadirat-Mu, kemuliaan-Mu tetap memenuhi kami. Karena itulah janji firman-Mu bagi setiap kami, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berbicaralah kepada setiap kami, singkapkanlah rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran-Mu, agar kami mengerti di mana posisi kami pada saat ini, khususnya di akhir zaman, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang siap sedia, mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu harus terjadi di sekitar kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh kesesatan dunia ini. Kami tidak mudah berputus asa, dan kami tidak mudah dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga saat kami membaca, merenungkan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, maka kami boleh bertumbuh dalam iman kami masing-masing, dan kami boleh mengajarkannya juga kepada orang-orang di sekitar kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, kami butuhkan Engkau, mengajar kami secara pribadi saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan.
bahkan segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan dalam bentuk apapun, segala roh-roh kekerasan hati, segala roh-roh intimidasi, segala roh kelemahan, sakit penyakit, bahkan segala kutuk-kutuk dosa kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya, kami usir keluar dari hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang mengambil alih kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sebagaimana yang telah kita sampaikan di minggu-minggu yang lalu, maka minggu ini adalah di awal minggu pertama Februari. Maka kita akan mulai pada saat ini untuk belajar bersama-sama pendalaman firman Tuhan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan hari ini, minggu ini kita akan mulai dengan tanda-tanda akhir zaman dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 17. Tetapi untuk minggu ini kita akan mulai dengan sesi pertama, yaitu meterai pertama. Kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang paling menakjubkan dalam seluruh Alkitab dan yang paling banyak memuat tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah, jadi kitab Wahyu itu memberitahukan hal-hal yang harus segera terjadi. Pada bagian awal kitab Wahyu ini, dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga, saudara akan melihat tentang zaman gereja. Selanjutnya pasal 4 sampai pasal yang kelima itu menggambarkan siapa yang ada di sorga atau peristiwa-peristiwa yang ada di sorga. Itu menyangkut tentang penyembahan dan doa orang-orang benar. Dan kemudian siapa yang berhak membuka 7 meterai dalam gulungan atau dari gulungan kitab yang termeterai tersebut. Nah, kalau saudara membaca dari pasal 4 sampai pasal 5, saudara bisa menemukan bahwa Yesus Kristus adalah merupakan Tuhan dan juru selamat yang benar. Jadi dia Allah yang benar bagi kita. Kalau saudara bisa lihat di pasal yang kelima dari kitab Wahyu ini, khususnya di ayat yang ketiga, dikatakan di sana bahwa ketika Yohanes berada di penglihatan itu, dia berada di gerbang surga, dia masuk dalam penglihatan itu, dan kemudian dia mendengar seorang malaikat yang berseru, siapa yang layak untuk membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Lalu pasal 3 di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi tidak ada seorang pun di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Berarti dari kesaksian Yohanes ini dikatakan bahwa gulungan kitab yang termeterai itu dengan 7 meterai itu tidak ada yang dapat membukanya, bahkan untuk melihat isi di dalamnya. Bahkan dikatakan baik yang ada di sorga, di bumi, di bawah bumi, itu tidak ada, saudara. Kemudian ayat yang kelima dikatakan, dilanjutkan lagi. Jadi ketika dari pasal 3 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang layak membuka, lalu kemudian Yohanes merasa sedih dan dia ingin menangis rasanya. Tiba-tiba dia mendengar lagi suara gitu. Dia mendengar suara lagi, dia katakan begini, jangan engkau menangis, sesungguhnya di ayatnya yang ke-6, singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Nah, selanjutnya di pasal yang berikutnya saudara bisa melihat bagaimana penyembahan kepada anak domba yang terjadi di surga. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman dan tanda kedatangannya, khususnya dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17, dan itu adalah penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes. Ternyata itu sinkron dengan khotbah Tuhan Yesus
di ketiga Injil. Ketika dia berkhotbah di atas Bukit Zaitun, yaitu dalam Matius pasal 24, Lukas pasal 21, dan Markus pasal 13. Nah, kita akan sinkronkan ini, saudara. Kita akan belajar bersama apakah tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Tuhan dari penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos dengan khotbah Tuhan Yesus dalam ketiga Injil. Mari kita membaca dulu Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa ada dibukanya ketujuh meterai itu adalah bentuk penghakiman yang Tuhan berikan kepada dunia. Keempat penunggang kuda nanti akan dijelaskan ketika dibuka materai pertama tadi dibuka, itu adalah penunggang kuda putih. Selanjutnya nanti akan ada materai kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada penunggang kuda merah, kuda hitam, dan kuning gitu. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama. Tapi sebelumnya kita membuka dulu, kita akan menggali dulu tentang meterai yang pertama, yaitu ketika meterai pertama dibuka, maka yang kelihatan adalah ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Perhatikan saudara, saat materai pertama dibuka, maka akan muncul penunggang kuda putih. Nah, pertanyaan kita adalah siapakah sebenarnya si penunggang kuda putih ini? Ada beberapa asumsi, bahkan kebanyakan orang berpikir bahwa si penunggang kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2 ini merujuk kepada Kristus. Mengapa? Karena dalam Wahyu pasal 19 mulai dari ayat yang ke-11 saudara bisa melihat bahwa ada penggambaran juga di mana ketika Yohanes melihat bahwa kedatangan Kristus untuk kali yang kedua itu mirip seperti si penunggang kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2 ini. Tetapi di pasal yang ke-19 dalam Wahyu ini tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dikatakan di ayat 11 saya mulai baca, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya yang bernama yang sejati dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil dan seterusnya. Nah, ternyata saudara ada perbedaan di sini. Kalau si penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini adalah seorang yang tidak berjubah. Sementara penunggang kuda putih yang merujuk kepada Kristus dalam Wahyu pasal 19 itu dia memakai jubah. Yang dimana dikatakan jubahnya itu telah dicelup dalam darah dan namanya itu firman Allah. Kemudian juga perlengkapan yang dia pakai dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 ini adalah sebuah panah. Sementara dalam Wahyu pasal 19 itu adalah sebuah pedang. Jadi ada perbedaan saudara di sini. Selanjutnya juga dalam Wahyu pasal 6 si penunggang kuda putih ini dikaruniai sebuah mahkota. Sementara penggambaran Yesus yang menunggangi seekor kuda putih saat ia datang nanti untuk kali yang kedua, dia bukan hanya memakai sebuah mahkota, tetapi di sana dikatakan dia memiliki banyak mahkota. Dia punya jubah dan kemudian ada banyak mahkota di kepalanya, saudaraku yang kekasih. Dan dia datang, jadi di ayat 12 di Wahyu 19 ayat 12 saudara bisa lihat di situ, dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Jadi saudaraku, si penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 itu berbeda dengan Kristus sebagai yang akan datang untuk kali yang kedua.
Jadi saudara perhatikan di sini bahwa penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ini adalah Kristus palsu atau Mesias palsu, dan seperti 3 penumpang kuda lainnya itu akan membawa penderitaan ke atas bumi. Nah, keempat penunggang kuda dari kitab Wahyu berkendara di bawah perintah setan. Mereka mewakili roh dan kekuatan antikristus atau manifestasi dari setan. Sementara penunggang kuda putih di Wahyu 19 itu membawa damai sejahtera dan keadilan. Dia datang adalah untuk menghakimi, saudara. Jadi kalau penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 itu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sementara Kristus datang dalam keadaan dia sudah menang, dia datang untuk menghakimi, saudara. Jadi kesimpulannya, ketika meterai pertama dibuka, lalu kemudian kita melihat bahwa ada penunggang kuda putih. Siapakah dia? Itu adalah kuasa yang datang ke dalam dunia sebagai tanda-tanda kedatangan Kristus, sebagai tanda-tanda akhir zaman, sebagai nabi-nabi palsu yang disebut di Alkitab nabi-nabi palsu atau Mesias palsu. Nah, saudaraku perhatikan di dalam firman Tuhan dalam Matius 24 tadi saya katakan bahwa kita akan membandingkan dengan ketiga Injil. Kita buka dulu Matius 24 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Selanjutnya kita lihat Markus pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Selanjutnya di Lukas 21 ayat yang ke-8. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, jika tadi kita membandingkan dalam Wahyu pasal 6 ayat pertama sampai yang kedua tentang ketika meterai pertama dibuka, lalu muncullah sosok si penunggang kuda putih, lalu ini bukan merujuk kepada Kristus. Jadi kalau bukan merujuk kepada Kristus, tentunya ini merujuk kepada roh yang lain, yaitu antikristus. Nah, ataukah Mesias palsu, atau Kristus palsu, atau guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Nah, dari ketiga Injil ini kita dapat melihat bahwa apakah arti meterai pertama itu? Apakah tanda akhir zaman ketika meterai pertama dibuka? Yaitu adanya penyesatan. Meterai pertama dibuka sebagai tanda akhir zaman adalah munculnya penyesatan. Jadi di dalam gereja akan ada pengajaran-pengajaran sesat yang akan menyesatkan orang-orang, dikatakan disebut orang-orang pilihan Allah. Nah, kalau saudara kembali lagi lihat Matius pasal 24, saya baca ayat yang ke-24, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudaraku yang kekasih, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa di dalam gereja akan ada pengajaran-pengajaran sesat atau yang akan menyesatkan orang-orang pilihan, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Nah, di Markus pasal 13 juga dibicara tentang hal itu, saudara. Markus pasal 13, saudara, di ayat yang ke-22. Markus 13 ayat 22, saya baca bagi kita sekalian. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan.
Khotbah Yesus di atas mengajarkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa banyak orang akan menggunakan namanya, mengajarkan ajarannya, tetapi mereka itu sesungguhnya adalah penipu. Itulah gambaran tentang penunggang kuda putih dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini. Kelihatannya dia memakai kuda putih, ya kelihatannya baik, ya rohani, saudara, tetapi justru menyesatkan. Orang akan ditipu mengenai Kristus dan ajaran-ajarannya. Dan ironisnya ini terjadi di kalangan Kristen, di dalam gereja Tuhan. Karena itu, saudaraku, di akhir zaman ini dikatakan juga orang-orang akan melihat bukan hanya hamba Tuhan, tetapi banyak orang-orang Kristen akan jatuh jika mereka tidak menyadari bahwa ada penyesatan yang luar biasa sedang terjadi di akhir zaman ini. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana kita bisa membedakan, saudara, antara pengajar-pengajar yang di dalam kebenaran dengan nabi-nabi palsu? Berarti kalau kita bicara tentang penyesatan, berarti kita sudah tahu bahwa berarti siapa yang menyesatkan itu? Berarti ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu, ada mesias-mesias palsu atau pengajar-pengajar palsu, bahkan juga ada pengkhotbah palsu. Terserah saudara mau berikan nama dengan apa di situ. Nah, saudara, kita buka dulu Lukas pasal 6 ayat 26, saudara. Salah satu ciri atau tanda nabi palsu adalah ini, saudara. Kita buka firman Tuhan ini. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi ciri yang pertama, nabi palsu adalah makan puji, saudara. Jadi apa yang dia kerjakan itu dia selalu expose untuk apa? Dengan motivasi untuk mendapat pujian, dengan motivasi untuk supaya orang pada akhirnya akan mengikuti dia, bukan karena kebenaran yang diajarkan, tetapi karena itu seringkali nabi-nabi palsu itu selalu mau menyenangkan hati semua orang. Yang penting orang yang saya beritakan ini, orang yang saya ajarkan ini, mereka senang, apa saja yang mereka mau, mereka mau menyenangkan hati orang, bukannya mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kadangkala para pengkhotbah, pengajar, bahkan ada gembala upahan atau pengajar palsu yang karena tidak mau kehilangan para pengikut, tidak mau kehilangan jemaat, maka sekalipun dia tahu bahwa jemaat ini melakukan tindakan yang melanggar firman Tuhan, dia tahu bahwa tindakan jemaat ini ujungnya akan membawa dia kepada maut, kebinasaan, tetapi karena orientasinya adalah apa? Untuk mendapatkan pujian, sehingga bukannya memberitakan firman Tuhan dengan benar, bukannya menyatakan kebenaran dan keadilan, tetapi justru sebaliknya, saudara, banyak kompromi terhadap dosa. Nah, ini salah satu cirinya, bahwa pokoknya kalau saudara lihatlah, kalau ada pendetamu, hamba Tuhan atau pengajar yang mengajarkan saudara dan saudara tahu bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan ini salah, tapi kok sepertinya disetujui atau disupport, didukung, berarti saudara perlu tanda tanya, jangan-jangan dia menjadi kategori sebagai nabi palsu. Nah, kita buka lagi satu firman Tuhan, saudara. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi ayat ini berbicara bahwa di akhir zaman bahkan akan ada di antara kita pengajar-pengajar palsu yang menyangkal penguasa. Mungkin mereka berbicara, berkhotbah, memakai Alkitab, tetapi hidup mereka itu menyangkal Kristus. Hidup mereka tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Akan banyak orang akhirnya jatuh dalam dosa karena dia berkata, hamba Tuhan,
pelayan di gerejaku juga melakukan hal yang sama. Jadi sah-sah saja ternyata melakukan dosa seperti ini gitu. Contoh-contoh kecil saudara. Saya melihat bahwa para pelayan juga melakukan hal yang selingkuh tipis-tipis ya. Jadi enggak apa-apalah, kami kan jemaat biasa, tidak masalah. Jadi banyak orang karena cara hidup kita akhirnya mereka juga jatuh gitu. Mereka meninggalkan jalan kebenaran, bahkan jalan kebenaran itu menjadi dihujat. Ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Ayat ketiga ini berbicara bahwa pengajaran-pengajaran mereka itu hanya mereka ajarkan, tetapi mereka tidak lakukan itu. Tidak ada keteladanan hidup dari seorang guru-guru atau pengajar-pengajar di dalam gereja. Selanjutnya saya akan lompat di ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi ada banyak di akhir zaman ini, ada banyak orang akan mengingkari panggilannya, ada banyak orang akan meninggalkan pelayanan, ada banyak orang akan kemudian akan jatuh saudara. Karena apa? Karena akhirnya mereka ketika mereka berjalan dan mereka disesatkan dan mereka menjadi penyesat juga, itu akan membuat hidup mereka semakin hancur, semakin jauh daripada Tuhan. Nah, hari ini saudara, inilah ciri-ciri, inilah tanda-tanda di akhir zaman yang sedang terjadi. Lalu pertanyaannya adalah yang terpenting, ketika kita sudah mengetahui semua ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita tidak disesatkan dan kita tidak menjadi penyesat begitu, menjadi penyesat, menjadi guru-guru palsu, menjadi pelayan-pelayan palsu di dalam gereja. Tetapi kita sungguh-sungguh benar-benar ada dalam anugerah Tuhan, kita benar-benar ada di dalam jalan kebenaran dan kita berusaha untuk mengerjakannya itu saudara, agar supaya saudara tidak disesatkan dan juga saudara tidak menjadi penyesat-penyesat atau pengajar-pengajar palsu. Nah, kita akan belajar bersama. Yang pertama saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi langkah pertama yang kita bisa lakukan agar kita tidak disesatkan dan kita tidak menjadi penyesat adalah, yang pertama adalah kita harus menguji segala sesuatu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapatkan pengajaran, ketika kita mendapatkan masalah-masalah kehidupan, ketika kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, maka ujilah itu semua. Diuji dengan apa saudara? Diuji dengan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Apakah itu benar-benar berasal daripada Allah atau tidak? Jadi bagaimana cara kita menguji itu? Ketika kita bertemu dengan pengajar, ketika kita bertemu dengan guru-guru gitu atau pengkhotbah atau hamba-hamba Tuhan, jangan cepat menjudge orang. Wah, ini ajaran sesat, wah ini tidak benar gitu. Hanya karena doktrin yang berbeda. Tetapi cara menguji segala sesuatu, ujilah segala sesuatu. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Jadi kita menguji itu dengan roh juga, yaitu apa saudara? Jadi pengujiannya adalah yang pertama, apakah dari kehidupan itu ada buah-buah kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat. Begitu juga dengan kita, ketika kita menjadi seorang pelayan, ketika kita dipercayakan menjadi seorang pengkhotbah, pengajar, pembimbing, konselor, saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus menguji roh kita, apakah dalam kehidupan kita sudah memancarkan buah-buah kehidupan yang dapat dilihat oleh orang lain.
Matius pasal 7 ayat 15 sampai 16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Saudaraku, perhatikan bahwa agar supaya kita tidak disesatkan dan kita tidak menjadi penyesat, maka hati-hati saudara, jangan-jangan ada serigala berbulu domba di tengah-tengah kawanan kita. Atau jangan sampai kita menjadi serigala yang berbulu domba. Jadi penting bagi kita untuk menguji setiap roh, termasuk roh kita sendiri. Apakah dari dalam kehidupan kita ini sudah nampak yang disebut dengan buah-buah roh? Itu cara menguji saudara. Apakah bahwa dalam kehidupan kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan-kebaikan hati yang memancar melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Apakah kita termasuk orang yang setia, baik setia dalam keluarga, setia dalam pelayanan? Apakah kita orang yang dapat dipercayai? Apakah kita memiliki roh kelemah lembutan, bukan roh arogan, bukan roh kekerasan, bahkan apalagi kekejaman? Apakah kita memiliki penguasaan diri, saudara? Bukannya kita orang yang dikuasai oleh emosi, tapi kita dapat menguasai diri dalam segala hal. Termasuk juga dapat menguasai diri agar kita tidak jatuh dalam kedagingan dan keduniawian. Jadi saudaraku yang kekasih, agar kita tidak disesatkan dan kita tidak menjadi penyesat di akhir zaman ini, kita bukan seperti si penunggang kuda putih, sepertinya orang hebat, orang yang baik, orang yang rohani, padahal justru sesungguhnya kita menyesatkan orang. Salah satu cara adalah dengan melihat buah-buah kehidupannya. Biar kata orang itu hebat di mata manusia, mungkin dia luar biasa dalam pelayanan, dia mungkin punya jabatan yang luar biasa, dia punya kekayaan yang luar biasa, tetapi apalah artinya kalau dia hanya menjadi penyesat? Apalah artinya kalau dia menjadi orang yang gampang disesatkan? Jadi saudara, waktu kita menguji segala sesuatu dengan cara apakah ada buah-buah roh yang terpancar dalam, sehingga kehidupan kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin menguji sesuatu, apakah hidup orang itu dapat dijadikan teladan? Supaya saudara tidak disesatkan, maka apakah kehidupan orang yang mengajarkan saudara, yang memimpin saudara itu dapat menjadi teladan? Ataukah jika saudara adalah seorang pemimpin, seorang pelayan, apakah hidupmu bisa menjadi teladan bagi orang lain? Kita buka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Seorang Paulus dapat mengajarkan, menyatakan ini kepada muridnya, yaitu Timotius, bahwa ajarannya itu tidak menyesatkan. Ajaran Paulus itu tidak menyesatkan Timotius. Kenapa? Karena hidup Paulus dapat diteladani oleh Timotius. Bukan hanya ajarannya, tapi cara hidupnya. Nah, saudaraku, menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, agar supaya saudara tidak mudah disesatkan, saudara perhatikan cara hidup orang yang mengajar saudara, cara hidup orang yang memimpin saudara, cara hidup orang yang membina saudara. Dan kemudian kalau saudara ada di posisi sebagai pengajar, sebagai pemimpin, sebagai pelayan, maka saudara pun harus menunjukkan keteladanan dalam kehidupan ini. Sehingga saudara, orang lain mengikuti kita bukan karena jabatan. Kepemimpinan bukan sekedar sebuah jabatan. Pelayanan disebut pelayanan bukan sekedar karena kita melakukan tugas pelayanan di gereja. Bukan karena kita adalah pendeta, kita adalah gembala, kita adalah majelis, tetapi pelayanan kita, kepemimpinan kita, orang dapat ikuti karena mereka melihat ada jejak-jejak kehidupan kita. Ada buah-buah roh dalam hidup kita. Ada keteladanan yang dapat mereka ikuti.
Jadi saudaraku, hal yang pertama, agar supaya kita tidak disesatkan dan kita tidak menjadi penyesat, maka yang pertama ujilah segala sesuatu. Yang kedua, saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang ketiga, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi yang kedua, saudara, agar kita tidak disesatkan dan kita tidak menjadi penyesat di akhir zaman, maka yang kedua, kita harus tahu bahwa hanya ada 2 roh dalam dunia ini, yaitu roh Allah atau yaitu hidup yang dikuasai dengan Roh Kudus, tentunya adalah hidup yang dipenuhi dengan kekudusan. Dan yang kedua, roh yang kedua yaitu roh antikristus. Berarti roh antikristus itu tandanya adalah dia tidak akan hidup dalam kekudusan. Jadi tanpa kekudusan, atau yang biasa disebut juga dengan roh dunia. Nah, saudaraku yang kekasih, kekristenan adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kesempurnaan. Ada banyak orang berkata kita adalah manusia biasa, manusia yang syarat dengan kelemahan dan dosa. Tetapi dalam Matius 5 ayat 48 di sana dikatakan, Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu juga adalah sempurna. Artinya, saudara, bahwa bagaimana kita mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, yaitu kalau kita mengalami pertumbuhan, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus dan kita mengejar yang namanya kekudusan. Sebab yang membedakan gereja Tuhan dengan dunia ini adalah karena gereja Tuhan punya kekudusan. Nah, kalau gereja sudah tidak punya kekudusan, maka apa bedanya dia dengan dunia ini? 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa gereja perlu mengalami yang namanya kekudusan? Karena agar gereja hadir di tengah-tengah dunia ini dan tidak membawa penyesatan. Gereja atau anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, tentunya pertama dia tidak akan mudah disesatkan. Dan yang kedua, tentu pasti dia juga tidak akan menjadi penyesat. Sebab Ibrani pasal 12 ayat 14b berkata bahwa sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, jadi saudara, kekudusan adalah harga mutlak agar saudara menjadi orang-orang yang tidak gampang disesatkan, dan saudara juga tidak menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang penyesat, saudara. Kenapa? Ketika kita hidup dalam kekudusan, secara otomatis roh kita akan connect dengan rohnya Tuhan. Kita dapat mengerti apa maksud Tuhan atas hidup kita. Kita dapat menjalani hari-hari ini, saudara, sekalipun di tengah-tengah akhir zaman banyak penyesatan terjadi, tetapi kita tidak akan masuk di dalamnya, dan saudara tidak akan terlibat di dalamnya. Saudara bisa membedakan mana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dan mana pekerjaan-pekerjaan yang berasal daripada si jahat. Itu, saudara. Selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi hal yang berikutnya, saudara, agar kita tidak mudah disesatkan dan kita tidak menjadi penyesat di akhir zaman ini, sebagaimana yang sudah kita buka bahwa di Wahyu pasal 6 ayat yang pertama dan kedua, bahwa materai pertama dibuka, maka di akhir zaman ini akan ada si penunggang kuda putih, yaitu penyesat yang akan menyesatkan bukan hanya dunia itu, tapi juga terlebih menyesatkan anak-anak Tuhan yang disebut orang-orang pilihan. Yaitu dengan cara apa, saudara? Mengalahkan roh nabi-nabi palsu itu. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, bahwa ada dalam diri kita Roh Kudus. Nah, kalau saudara memanifestasikan Roh Kudus itu dalam hidup saudara, seperti yang kita bahas di bagian pertama dan kedua dari pembahasan kita hari ini, bahwa ketika buah-buah roh itu keluar, maka kekuatan roh itu, Roh Kudus dalam diri kita, yang akan mengalahkan segala sesuatu tentang penyesatan,
termasuk ketika kita dipenuhi dengan kekudusan hidup, maka kita akan mampu mengalahkan segala roh-roh nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Kita bisa membedakan mana roh Allah, mana roh antikristus. Kita bisa membedakan mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Orang-orang fasik tidak akan bisa memahami itu, kata kitab Daniel, saudara. Tetapi orang-orang benar di dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan roh Tuhan, maka mereka boleh mengalahkan segala kuasa-kuasa, termasuk roh nabi-nabi palsu dengan segala ajaran yang menyesatkan. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu gentar menghadapi mereka. Mungkin pada awalnya saudara akan ditolak, mungkin pada awalnya saudara akan ditindas, tetapi percayalah saudara bahwa kebenaran yang saudara sedang junjung tinggi, bahwa Roh Kudus yang ada dalam dirimu, kekudusan ilahi itu akan membuat engkau menjadi pemenang dalam hidup ini. Bahkan Alkitab memberikan kesaksian, bahkan lebih daripada seorang pemenang. 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan akhirnya saudaraku, kita akan menutup pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman dan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua dengan pembukaan meterai yang pertama, yaitu adanya penyesatan yang terjadi di muka bumi ini. Bukan hanya menyesatkan orang-orang dunia, tetapi terlebih orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi dengan membahas, dengan mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, maka kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mudah disesatkan, dan kita tidak terbawa atau menjadi orang-orang yang menjadi penyesat-penyesat di akhir zaman. Kenapa? Karena kita mengerti, kita mengenal bahwa di akhir zaman ini, di tengah-tengah peristiwa-peristiwa di akhir zaman ini akan muncul penyesat-penyesat yang mungkin bisa mengalihkan pikiran saudara, mungkin bisa membuat saudara sedikit terlena. Tetapi hari ini saudara, mari kita mulai dengan 3 langkah ini. Pertama, ujilah segala sesuatu. Jadilah teladan dalam hidupmu. Ujilah segala sesuatu dengan Roh Kudus. Apakah ada Roh Kudus yang bergerak dalam dirimu atau dalam diri gereja Tuhan? Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Terus kejarlah kekudusan. Bahkan sekalipun engkau dicibirkan, engkau dikucilkan oleh dunia ini, tetapi tetaplah menjadi gereja Tuhan yang memprioritaskan kekudusan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, kalahkanlah segala kuasa-kuasa penyesatan atau nabi-nabi palsu itu, dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara-perkara yang ajaib, bahkan di tengah tantangan yang saat ini ada di akhir zaman. Dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini dan menjadi umat yang siap menantikan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Shalom, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, karena kasih setiamu bagi kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih juga untuk waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kami membaca, merenungkan, dan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus dalam diri kami pribadi lepas pribadi mengurapi setiap jemaat-Mu sehingga mereka semakin mengerti. Ada banyak rahasia-rahasia kebenaran yang Roh Kudus singkapkan dalam hidup mereka, sehingga setiap kami dapat bertumbuh menurut kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Sehingga ya Tuhan, di akhir zaman ini kami menjadi umat yang tidak mudah disesatkan, dan kami tidak menjadi umat penyesat-penyesat di akhir zaman, tetapi kami membawa damai sejahtera-Mu, kami membawa terang-Mu, dan melalui kehidupan keteladanan kami, ada banyak jiwa yang memuliakan nama-Mu dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati gembala sidang yang Tuhan sudah percayakan untuk hamba-Mu menggembalakan jemaat ini.
Berkati di masa tuanya, berkati bersama dengan istri yang juga senantiasa setia menopang pelayanan hamba-Mu. Sehingga kami percaya ya Tuhan, bahwa kekuatan kesehatan terus Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu. Bahwa sekalipun secara fisik tidak bersama dengan kami, tetapi Tuhan mempersatukan kami dalam hadirat-Mu hari lepas hari. Dan pada waktunya Tuhan kembali mempertemukan kami. Berkati para majelis, para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini. Biarlah roh kami semakin giat melayani Engkau ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kehidupan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala keberadaan, pergumulan, beban, sakit, penyakit, kiranya Allah juga bekerja di dalamnya. Mereka boleh mendapati bahwa Tuhan senantiasa membela kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menjadi penolong mereka. Tuhan senantiasa menggenapi setiap rencana dan janji-janji-Mu dalam hidup mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan, bahkan yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan. Dan dalam pergumulan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap masalah pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Berdoa juga bagi keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, dan pada waktunya kami boleh keluar dari persoalan ini, dan kami boleh mendapati bahwa Allah senantiasa berbelas kasihan bagi bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami yang berjuang, bahkan juga para tenaga-tenaga medis yang senantiasa berada di garda terdepan. Secara khusus ya Tuhan, akan program pemerintah untuk vaksinasi bagi kami semua. Biarlah kiranya semua terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat bagi kami Bapa, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Kami tidak disesatkan, bahkan kami juga tidak menjadi penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Berkati bencana-bencana alam yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu ada bagi bangsa kami. Memberkati semua korban-korban keluarga-keluarga yang mungkin saat ini masih berduka, masih dalam pengungsian. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memulihkan mereka, menghiburkan mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, menggantikan apa yang hilang dalam hidup mereka di tahun-tahun ke depan. Karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Berkati pemerintah dan bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemerintah-pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kiranya juga roh takut akan Tuhan senantiasa ada bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan menyatakan kemuliaan-Mu. Bahkan kesejahteraan kota di mana kami berada, itu kota Makassar, menjadi kesejahteraan kami juga. Biarlah keamanan, ketertiban, kenyamanan Tuhan senantiasa ada bagi kota kami, sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh bersaksi, boleh menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kota ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. 2-3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan korban syukur kita. Dengarkanlah ajakan untuk memberi. Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti,
yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi kau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Kami bangga memiliki kau Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakan, difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama akui. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tinggi-tinggi angkat tanganmu. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Siapa cinta Yesus? Lambaikan tanganmu semua. Saya cinta Yesus. Yesus cinta kita. Yesus cinta saya. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hari demi hari kita mau lebih cinta Tuhan. Semangat bilang amin. Amin. Nyanyi lagi sama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Nyanyi lagi umat Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ku jatuh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya
Angkat suara lebih kuat, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya siapa saudara-saudara? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Ayo semua lambaikan tangan lagi. Ya la 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 la. Oh saya Cinta Yesus. ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Yesus cinta saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepadamu-lah kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkaulah yang terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan, agar nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. How great thou art.
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dan jadilah saksi dimanapun kamu berada, serta terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.